Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 10 April 2021. Mari mengawali kehidupan kita di hari ini dengan melandasi dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman dari 1 Yohanes 2, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Untuk layanan firman, mari kita berdoa. Dalam hikmat kuasa Roh Kudus, kami dilayakkan untuk memahami firman kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan kebesaran-Mu melalui firman-Mu saat ini. Sehingga kami menyadari akan kefanaan dan keterbatasan dari hidup kami ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Bingung karena gelap. Pusak belana melilin. Itulah tema kita pada saat ini. Ada seorang pemuda yang punya peran sangat penting pada perusahaan PLTU di salah satu daerah. Sewaktu-waktu saya menunggu dia pulang kerja, namun tidak lama kemudian masuk pesan melalui WA bahwa saya masih lanjut kerja. Dia lembur kerja karena ada kerusakan yang fatal. Dan itu bisa berakibat mati lampu di daerah itu dan berpengaruh kepada daerah lainnya. Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang yang mengenal Allah. Pertama, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri? Membenci itu adalah perbuatan kegelapan. Jadi orang yang hidup membenci saudaranya digolongkan hidup dalam kegelapan. Diberitakan bahwa semua yang hidup dalam terang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula? Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia. Padahal seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita dapat membandingkan dalam 1 Yohanes 5 pada ayatnya yang ke-19. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita harus lebih dahulu lihat apakah saya sudah mengasihi dengan standar Tuhan. Ini mungkin terlihat sepele saudara-saudara. Namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ibarat menuntun orang kepada terang, namun kita sendiri belum keluar dari kegelapan.
akhirnya kita bingung karena gelap. Mau diarahkan kemana jadinya? Karena itu, tetaplah konsisten melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Maka Dia berjanji memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang setia. Diberkatilah kita semua dan dimuliakanlah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh bangun dari tidur kami sungguh yakin bahwa Tuhan menyayangi kami. Bahkan kami percaya bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam hari ini. Ketika dunia memberikan hari yang tidak pasti, justru Tuhan memberikan kami hal yang pasti. Bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh hidup yang terang. Terang yang membuat kami menjauh kegelapan. Kami tidak hidup dalam kebencian, tetapi dalam terang kami hidup dalam kasih persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu, sehingga kami boleh melalui satu pekan yang telah berlalu. Tuhan memberkati untuk setiap hal yang telah kami lakukan dan berkenan mengampuni akan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oh Bapa, untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini, kami landasi dalam kasih dan kehendak-Mu. Tuhan menguatkan kami agar kami menjumpai hal-hal yang sungguh membuat kami dapat berserah hanya kepadamu saja. Dan ketika kami menjumpai berbagai tantangan, kami dapat menembusnya dengan baik. Karena kami percaya Tuhan menolong kami untuk menyelesaikannya. Perkenankan kami semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat mengerjakan tugas. Mengerjakan pula pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, karuniakan kami sukacita untuk selalu melihat kuasa Tuhan melalui gumul panjang yang masih terbentang di hadapan kami. Tuhan menguatkan kami yang lemah, menghiburkan kami yang sedih, serta menyempurnakan sukacita bagi yang menemui kebahagiaan hari ini. Apakah itu karena sukacita ulang tahun, atau sukacita karena keberhasilan studi, atau karena mendapatkan posisi yang baik dan pekerjaan, atau sukacita karena kelahiran sang bayi, dan lain-lain. Ya Tuhan, perkenankanlah kami boleh mempersiapkan dan menyediakan hati kami untuk kemudian memasuki ibadah raya pada hari Minggu. Mohon Engkau menyertai kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, inilah penyerahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Dibermulakanlah Tuhan dan diberkati kita semua. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu.